Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Kali ini aku pengen ngelanjutin bacaan buku Firda di Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang nih untuk kamu yang baru menemukan video YouTube channel ini. Aku harap kamu bisa menikmati video-video yang aku buat ya. Oke, selamat mendengarkan. Berikut ini beberapa contoh kasus tentang tekanan yang dialami sejumlah orang dalam kehidupan mereka. A. Kasus 1. Kalah produktif. Santi bergabung sebagai anggota salah satu grup penulis. Masalahnya, grup yang sangat dinamis itu juga membuatnya tersiksa. Ia sering merasa tertinggal di sana-sini. Teman-teman Santi di dalam grup penulis itu tergolong hebat. Ada anggotanya yang sudah menerbitkan beberapa buku, ada yang rajin menulis di blog, dan ada yang sering menjuarai lomba penulisan. Ada pula anggota yang sangat produktif dalam menulis. Ia bisa menulis 10 tulisan dengan jumlah kata sekitar 800 dalam setiap tulisannya. Bahkan, ia juga menulis di komunitas lain dan sedang menyelesaikan karya fiksinya sembari mendampingi anak mengerjakan PR. Santi akan tambah tertekan jika mengingat grup lain yang juga ia ikuti. Di dalam grup itu, ia melihat salah satu temannya yang rajin membuat sendiri mainan dan media belajar untuk anaknya. Teman lainnya aktif di sebuah organisasi pemberdayaan perempuan, padahal temannya itu repot mengurus 3 orang anaknya sendirian tanpa asisten rumah tangga. Rumput tetangga memang selalu lebih hijau daripada rumput di pekarangan rumah kita sendiri. Begitu pula yang dialami oleh Santi. Ia bisa putus asa ketika mengingat semua pemandangan di depan matanya. Alih-alih mengejar mereka, ia bisa saja justru tidak fokus dan gagal menemukan solusi untuk pencapaian dirinya sendiri. Kemudian, Santi merenung. Ia berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Ia sadar tidak boleh terlalu fokus dengan target dan pencapaian orang lain. Ia justru harus selalu ingat dengan pencapaiannya secara pribadi. Santi sering terfokus dengan kondisi orang lain, bukan kondisi yang sedang ia hadapi. Sekarang, ia mulai berusaha mengenali kemampuan dirinya sendiri, kemauan pribadinya, dan mencoba realistis dengan keadaan hidupnya. Saling mendukung sesama teman adalah hal yang diyakini Santi akan mampu mengubah hidupnya. Ia ingin sehat secara fisik maupun psikis. Itulah sebabnya ia perlu berdamai dengan situasi yang dihadapinya. Ia harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sejak saat itulah, Santi tidak iri lagi melihat temannya yang sangat produktif dalam menulis. Ia justru bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia sudah pandai mengatur waktu? Jika belum, maka ia harus mampu mengaturnya supaya juga bisa menulis yang berkualitas dan kualitas banyak. Santi yakin bahwa semua hal bisa dipelajari. Syaratnya, ia harus memiliki keinginan mempelajarinya. Eksperimen dan upaya itu harus selalu dilakukan oleh manusia. Hal terpenting adalah mau belajar dari kegagalan untuk menyongsong keberhasilan. B. Kasus 2. Masalah pada setiap masa. Tristan lahir dari keluarga broken home. Ayahnya meninggalkannya ketika masih kecil. Ia lebih banyak dididik oleh ibunya dengan kasih sayang, cinta, ketabahan, kedisiplinan, dan ketegasan. Untunglah sang ayah masih sempat menengoknya dan mengajarinya untuk bersyukur akan segala hal yang sudah ia miliki, bukan justru terlalu menginginkan sesuatu yang belum ia miliki. Semasa kecil, Tristan senang bermain sepak bola dan bolos sekolah. Lalu ketika beranjak dewasa, ia bermain band dengan teman-temannya. Selepas lulus SMA, Tristan kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Setelah menempuh studi selama 4 tahun, ia lulus dengan predikat cum laude. Selanjutnya, Tristan bekerja di sebuah bank swasta. Namun studi dan profesinya yang cemerlang harus menemui hambatan ketika dinyatakan menderita penyakit. Beberapa bagian pada tulang belakangnya tidak berada dalam posisi yang semestinya. Dokter menyarankan kepadanya untuk operasi, tetapi ia menolak karena risikonya besar, yaitu lumpuh pada bagian pinggang ke bawah. Tristan terpuruk, ia merasa jalan hidupnya memang penuh liku. Ia kalut dengan kondisinya yang sakit. Dalam kesendirian, Tristan merenung. Ia mengingat lagi semua berkah yang ia terima dalam hidupnya. Ia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah itu, Tristan tersentak. Ia sadar telah keliru. Ia masih pantas untuk bersyukur dan tidak mengutuk keadaan.
Ia mempunyai orang tua yang selalu mendukungnya. Tidak setiap orang tua bisa tahan dalam menghadapi anak seperti Tristan. Ia menyadarinya karena mengetahui banyak ucapan terima kasihnya kepada mereka pun tidak ada artinya jika dibandingkan cinta dan kasih yang mereka berikan untuknya. C. Kasus 3. Asmara yang besar. Devi merupakan perempuan cantik yang mampu memikat hati banyak laki-laki, namun ia memutuskan untuk hanya menjalin hubungan asmara dengan satu laki-laki. Rasa cinta Devi kepada pacarnya sangat besar hingga semua yang ada pada diri sang pacar tampak sempurna untuknya. Masalahnya, orang tua Devi tidak memberikan restu, lalu ia mendukung penuh pacarnya agar sang pacar mampu diterima oleh keluarganya. Semua cara telah ia lakukan tetapi tidak kunjung berhasil. Ia justru sering bertengkar dengan keluarganya demi laki-laki yang saat itu ia cintai. Demi memperjuangkan pacarnya, Devi membenci orang tuanya. Padahal laki-laki yang ia perjuangkan itu belum tentu jodohnya. Ia termakan rasa cinta yang membabi buta. Setelah sekian lama, Devi mulai berpikir bahwa ada yang salah di dalam dirinya. Ia termakan oleh rasa cinta yang membuatnya buta dan tidak mampu menggunakan akal sehat. Namun, sulit rasanya bagi ia untuk memaafkan dirinya sendiri atas kekeliruan tersebut. Devi terus bertanya dalam hati sembari berdoa, tetapi belum juga ada jawaban. Ia berdoa lagi, tetapi hasilnya masih sama. Rentetan kegagalan itu membuatnya terus berdoa tanpa henti. Saat itu ia berpikir jika tidak memaafkan dirinya sendiri, maka ia membenci dirinya sendiri dan rasa benci itu muncul dari dalam hatinya. Waktu terus berjalan, dari hari terus berganti. Ketika Devi membenci dirinya sendiri sehingga ia tidak akan bisa menjalani hari-harinya. Akhirnya ia tersadar, ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah pelajaran untuknya. Memaafkan dirinya sendiri adalah satu-satunya cara agar mampu berdamai dengan dirinya dan hatinya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!